Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Maka, saya sebagai seorang pendidik sejarah akan memperkenalkan sejarah kepada generasi bangsa, yaitu anak-anak didik tercinta. Karena generasi bangsa adalah garda terdepan yang membangun Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Iya, jadi jumpa lagi dengan Ibu Layar Jawab Pertabunan. Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Lihat-lihat sejarah dulu ya, nak. Jas merah. Lebih semangat lagi. Ada materi minggu lalu. Saya, Bu. Silakan, Gun. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Aspek penilaian kita nanti ada 3 ya. Ada kognitif, pengetahuan, di mana kalau nanti kita ada pretest dan post-test siapa benar semua nanti 100. Harus mampu menjelaskan, menganalisis, bahkan bisa membuat suatu produk. Nanti kita akan membuat sebuah poster ya mengenai materi kita, yaitu kehidupan politik pada masa demokrasi. Coba dulu buka handphonenya. Ibu sudah kirim link ke WA. Silakan diklik, kerjakan dulu pretestnya. Nah ya, video YouTube kita silakan dilihat. Sambil memberikan dengan pokok kepada Bangsaiko dan menjadi demi Ketua Umum Partai Golkar Prabowo Subianto yang masih di puncak survei sebagai Ketua Umum Partai di Bursa Capres 2020. Jadi menurut kalian video tersebut tentang apa? Saya, Bu, Silakan sih. persiapan bursa Capres tahun 2024, Bu. Betul ya, bursa capres tahun 2024. Apakah kalian mengetahui sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal? Saya, Bu. Silakan saudara. Sistem pemerintahan pada masa Iya. demokrasi liberal itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Iya, betul. Coba bandingkan antara sistem pemerintahan politik yang kalian lihat di video ini dengan sistem pemerintahan politik pada masa sekarang. Ada tahu nggak? Saya, Bu. Silakan nak. Jadi, Bu, Diwa ya, silakan Diwa. jadi, Bu, yang dilihat dari video Ya, pada masa sekarang itu adalah sistem pemerintahan presidensial, artinya yang memimpin presiden. iya. Pada masa kolonial, pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh Perdana Menteri. Iya. Menteri. Pertama, latar belakang munculnya demokrasi liberal ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Silakan Siti. Jadi, Bu,
bentuk negara serikat yang kala itu tidak sesuai dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Iya. Jadi Bu, bentuk negara serikat kemudian digantikan dengan NKRI. Betul ya nak. Saat itulah awal munculnya demokrasi liberal. Iya mak. Kemudian keberhasilan masa demokrasi liberal, ada yang tahu? Saya Bu, Iya silakan nak. yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu 1. Iya, itu mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Ini ada cara cepatnya ya. Itu ada Natsir Sukiwil libur aja. Siapa aja kabinetnya itu? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 1950 sampai 1959. Berapa tahun nak? 9. Berapa kali terjadi pergantian kabinet? 7. Ya, jadi mereka saling jegal-menjegal, saling menjatuhkan. Ya, jadi 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Salah satu keberhasilan pada masa demokrasi liberal itu ada Ali Sastroamidjojo yang pertama. 4 partai politik terbesar pada masa Burhanuddin Harahap ya. Itu ada cara cepatnya adalah Mas Parno, Pak Mungis. Apa aja isinya itu partai politiknya? Mas Yuni, Partai Nasional Indonesia, NU, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini dia karakteristik masa demokrasi liberal. Ada yang bisa bacakan nak? Silakan Lydia. Yang pertama menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Iya. Yang kedua sistem pemerintahan bersifat parlementer. Iya. Yang ketiga sistem multipartai. Iya. Yang keempat kabinet silih berganti. Yang kelima sering terjadi keberontakan. Karakteristiknya. Sehingga akhirnya kalau begini terus ada pemberontakan, kita nggak punya undang-undang, antara parpol satu dengan parpol lain saling menjatuhkan, pemerintahan terus silih berganti. Kalau kayak gini terus kan bahaya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1959. Enak ya. Sekarang kita ada tugas kelompok. Ini ada 5 soal ya nak ya. Kemudian juga kita akan membuat suatu proyek berupa pembuatan poster. Tempatnya silakan bentuk. Kita akan bagi kelompok. Kelompok 1 itu materinya adalah Kabinet Natsir dan Sukiman. Kelompok 2 Wilopo dan Ali Sastroamidjojo. Ya, jadi ada 4 kelompok. Di mana jadwal kita ini adalah 2 kali pertemuan. Ya, jadi ini kita akan melakukan diskusi. Kemudian juga minggu depan juga kita akan melaksanakan juga diskusi seperti ini. Kita akan mengisi LKPD dan juga akan membuat suatu proyek berupa poster refleksi dari kebijakan-kebijakan masa demokrasi liberal, kemudian diterapkan menjadi suatu kebijakan di masa sekarang. Ya. Kapan mau kita kerjakan proyek? Siapa? Jam berapa ngomongnya? Oh, jam 1 ya. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Silakan Uli. Minggu lalu tuh materinya tentang kehidupan politik masa demokrasi liberal. Iya. Kita sampai diskusi penyusunan jadwal. Iya. Mempercepat pembangunan. Ada kesulitan nggak? Tidak Bu. Karena kompak ya. Dari hasil pemilu pertama ada 70 partai politik yang mendaftar dari 27 partai seleksi serta perolehan suara terbanyak partai politik
masa demokrasi liberal. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 siap untuk berpresentasi yang Kami adalah kelompok 2 yang siap untuk berpresentasi. Karena kami selalu semangat dan juga kompak serta ceria. La 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 la. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2. bisa siap rebel. Bersatu kekuatan Asia Afrika membangun perdamaian dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari poster berikut. Isi dari poster ini adalah kumpulan negara-negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya dan bersatu membangun perdamaian dunia menuju kemerdekaan yang abadi. Diselenggarakan pada 18 April sampai 24 April 1955 di Bandung dan dilaksanakan oleh Kabinet Ali Sastro-Hadimjoyo I. Belum kan? Ayo kita putar ropusnya ya. Ayo, ropus roda putar sejarah. Silakan diputar ropusnya. Nomor 2 ya, dekat kedua. Pemerintahan politik pada masa kabinet demokrasi liberal dihapuskan, yaitu karena kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet mengalami jatuh bangun, dan karena munculnya masih tidak percaya dari partai relawan sehingga banyak terjadi perdebatan konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan yang menghambat upaya Bank Indonesia itu adalah bagian dari benua Asia ya. Jadi memang mengapa kekuatan Asia Afrika? Karena memang Asia dan Afrika itu punya historis yang sama ya, punya sejarah yang sama. Sama-sama negara-negara yang terzolimi, kan, tersakiti, terjajah. Nah, karena itulah akhirnya membangun suatu kekuatan Asia Afrika. Dan ini adalah keberhasilan dari masa Ali Sastro-Hadimjoyo ya. Pertama, bagus sekali ya posternya sudah jadi. Oke, bagaimana refleksinya nak? Refleksi yang kami rasakan adalah perasaan kami saat mengerjakan ini. Kami sangat senang bisa belajar tentang sejarah kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Kami menemukan kesulitan pada saat membuat konsep pada poster karena membutuhkan kreativitas yang tinggi. Dan kelebihannya adalah kami menjadi lebih mengenal sejarah-sejarah tentang bentuk negara Indonesia. Angkatan pimpinan baru Kabinet Ali Sastro-Hadimjoyo I ditolak para Panglima Angkatan Darat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya, mengapa pengangkatan pimpinan baru pada Kabinet Ali Sastro-Hadimjoyo I ditolak para Panglima Angkatan Darat? Karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kesimpulannya itu setiap negara harus memiliki fondasi yang kokoh serta kuat untuk menjaga kesatuan negaranya. Perubahan bentuk pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperkuat negara Indonesia menuju kemerdekaan yang abadi. Materi minggu depan apa nak? Ibu, materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi. Silakan dikerjakan link postesnya yang sudah ibu kirimkan di WA group. Silakan. Siap semua. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih buat anak kelas 12 IPA 1 sudah melakukan